Jadi sekali makan itu semua protein atau semua kebutuhan yang dalam hijauan itu tercukupi di ternak-ternak kita. Ini dua tanaman ini juga tumbuhnya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Awal-awal pasti dia nggak doyan, tapi seiring kita kasih makan pelan-pelan pasti lama-lama juga kambing-kambingnya ini akan doyan gitu. Di Kaliworo itu banyak banget orang menanam gemelina atau jati putih. Itu kan daunnya kecil-kecil, ketika kita cacah itu malah menjadi rontok semua, lembut semua. Jadi setidaknya kalau di kita setiap kali mau makan atau nyacah itu tuh kita ada 3 jenis. Selamat datang di konten Pulau Mas Farm kembali. Jadi di sini kita mau ngebahas soal hijauan apa aja sih yang biasa kita gunakan sebagai pakan di kandang Pulau Mas Farm ini. Jadi kita ada beberapa hijauan ya yang sering kita gunakan, tapi yang paling utama itu ada 2 yang biasanya kita gunakan. Jadi mari kita bahas. Untuk di sini ya, kalau kita ngasih pakan tuh ya rata-rata kita cacah semua ya. Jadi biar sampai habis bis nih kayak gini nih. Jadi bersih secara penyerapan tuh dia lebih bagus ketika itu dicacah. Oke, jadi untuk hijauan-hijauan yang paling utama kalau di kandang kita itu ada 2. Yang pertama adalah lirisidi. Nah ini lirisidi. Dan yang kedua adalah telokaret. Ini adalah makanan atau bank pakan yang paling baku yang kita gunakan di Pulau Mas Farm ini. Tapi di sini ketika kita mau ngasih pakan hijauan itu tuh kita tidak satu macam, minimal 2 macam, lebih banyak lebih bagus. Karena apa? Karena kalau kandungan itu kan macam-macam ya, setiap hijauan tuh punya, ada yang proteinnya ada yang tinggi, ada yang karbonya tinggi gitu kan. Jadi kita harus bagaimana kita mengatur makanannya itu secara karbo, secara serat, secara protein itu biar menjadi pas. Ya kita campur-campur dengan caranya, misalkan lirisidi proteinnya cukup tinggi misalnya. Nanti tanaman gajah juga bisa kita ini dengan seratnya yang tinggi, atau daun nangka. Itu harus kita campur-campur. Jadi sekali makan itu semua protein atau semua kebutuhan yang dalam hijauan itu tercukupi di ternak-ternak kita. Kenapa kita yang paling utama adalah lirisidi dan juga telokaret ini? Karena ini adalah yang di bank pakan kita yang paling banyak ini. Yang pertama itu karena alasannya. Yang kedua, emang di daerah sini itu lirisidi sama telokaret ini juga cukup melimpah. Terus yang berikutnya, ini 2 tanaman ini juga mereka tuh tumbuhnya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain-lain gitu loh. Tapi di sini kita tidak hanya 2 ini, jadi macam-macam juga yang kita gunakan gitu. Nah, untuk proteinnya untuk lirisidi ya, nanti bisa dilihat di tabel, nanti kita gunakan tabel ini. Ini kandungan-kandungan lirisidi kurang lebih itu ya. Terus yang berikutnya telokaret. Nah, kandungan telokaret bisa teman-teman lihat di bagian yang ini ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan nanti bisa dilihat dan juga bisa dicermati. Nah, berikutnya ini kan sebagai yang utama. Nah, kemudian untuk tambah-tambah ya, karena di area kandang ini kan juga cukup banyak pohon pisang. Nah, itu daun pisang pasti. Jadi kita sambil bersih-bersih kandang, itu kita kasih daun pisang, entah yang udah tua atau yang gimana, kita tambah-tambah, atau juga kalau enggak anakan-anakan. Nah, kalau di sini kan emang kita usahakan satu pohon itu kalau enggak ya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu juga buahnya kan enggak bagus ya di pisangnya. Jadi ya mungkin misalnya kita rawat 3 atau 4 pohon pisang, sisanya yang kecil-kecil kita potong sekalian kita buat pakan. Nah, ini kan juga bisa kita cacah juga. Ketika ini kita cacah, ini juga mulai doyan. Karena awal-awal pasti dia nggak doyan, tapi seiring kita kasih makan pelan-pelan pasti lama-lama juga kambing-kambingnya ini akan doyan gitu. Jadi kita harus melatih makanan ini, jangan pilih-pilih. Nah, itu hijauan yang ketiga. Terus yang keempat yang jelas ini rumput gajah. Nah, kalau untuk rumput gajah ini ya, ini kita nggak yang banyak, tapi kita kasih ya minimal misalkan 1 ikat gini lah sebagai pelengkap yang jelas untuk memenuhi karbonya dan untuk menjadi pelengkap. Dan juga kalau itu semua kan mungkin kurang ya, karena kita kan cukup banyak ya, bisa dibilang kambingnya cukup banyak di 21 ekor ya. Nah, itu makanya ketika kurang ya kita kasih ini sebagai pelengkap dan juga penambah. Kemudian yang kelima bisa telo biasa. Ini kan telokaret, ini kan telo yang biasanya ditanam, sisa-sisa aja pada cerbus atau hidup gitu ya, kita ambil. Nah, ini kan kemudian yang rumput-rumput yang di sekitar kandang ini juga kadang kita bersihkan, kita kasihkan makan.
Nah, di sini juga di kandang-kandang kita, di sekitarnya juga mulai kita tancep-tancepin buat stok pakan. Misalkan ini kan ada telo karet, terus kemudian ini ada lirisidi yang baru kita tanam, ini kan baru cerubus-cerubus. Nah, jadi kan dari kita misalkan kita ngambil lirisidi, nanti batangnya kan enaknya dia tinggal ditancepin, habis itu kan dia udah hidup gampang gitu loh. Makanya kalau ada yang gede kita kumpulin, kita tancepin di mana yang sekiranya bisa kita tanemin. Ini telo biasa ya, tapi ini kita tanam biar ngebunuh ini kan bekas bambu. Jadi bambunya ini kita matikan, jadi kita kasih bambu biar dia mati. Ini kan biar bisa nanti kemungkinan ke depan kita akan bikin kandang di sini juga. Yang berikutnya adalah daun nangka ya. Nah, daun nangka bisa itu atau itu juga ada tuh daun nangka di sana. Nah, ini daun nangka ini sebenarnya sering kita pakai ketika ada kambing yang mencret, karena seratnya itu cukup tinggi ya daun nangka ini. Makanya ketika ada yang mencret pasti kita daun nangka itu ada. Ini ada beberapa pohon lah di sini di bang pakan kita, di depan rumah Bapak itu juga ada. Nah, itu sering kita gunakan ketika ini mencret. Tapi kalaupun pas emang lagi banyak walaupun nggak mencret ya tetap kita gunakan. Yang jelas kita ada salah satu untuk menyembuhkan mencret itu yang paling utama kita biasanya menggunakan daun nangka ini. Nah, entah ini daun apa aku lupa, cuma ini sering juga kita pakai ini karena ini cukup banyak tumbuh di mana-mana, dan juga yang cukup mirip dengan ini tuh ada jati putih atau gemilina. Nah, itu juga menjadi salah satu makanan utama di sini karena kita di bang pakan kita gemilina atau jati putih itu cukup banyak. Dan kemudian ini kan kita di lereng Merapi ya, kita lereng Merapi di Klaten. Nah, di Kaliworo itu banyak banget orang menanam gemilina atau jati putih. Jadi kadang ada orang-orang yang emang dia nggak punya ternak atau ternaknya sedikit, itu memang nyuruh ngambil gitu, nanti ambil aja ada banyak gitu buat bang pakan. Jadi itu juga cukup banyak kita pakai di sini. Nah, itu kandungannya kurang lebih kayak gini ya, bisa teman-teman cermati untuk yang gemilina ini, karena itu bisa menjadi pokok mungkin setelah telo karet dan juga lirisidi di sini. Ini adalah yang sering ada di sini. Nah, ini kan di sini juga bang pakan kita ya, salah satunya yang paling banyak ini telo karetnya kan ini subur ini ya, sebanyak ini di sini. Kemudian itu ada rumput gajahnya, atau kalau di sini biasanya dibilang kolonjono, itu kan juga banyak banget di sini. Jadi buat kita ngepras tambah. Terus kemudian ini pohon-pohon pisang juga banyak banget di sini. Terus kemudian ada telo Papua. Nah, ini telo Papua ini kemarin yang di sini udah kita potong-potong udah banyak. Tapi yang di sini yang ya tinggal ini ya yang gede. Nah, ini kandungannya kurang lebih kayak gini. Bisa teman-teman cermati untuk kandungan protein dan lain-lain. Jadi sebagai yang pokok ya, kalau di sini hijauan yang paling banyak ya itu tadi. Jadi kita pakainya adalah yang paling banyak. Kalau di sini adalah yang 3 besar ya. Kita selalu ada, hampir tiap hari ada, adalah lirisidi, telo karet, kemudian gemilina atau jati putih. Itu 3 itu yang paling banyak. Nah, kemudian yang kita ada juga itu kan pohon sengon juga. Nah, pohon sengon itu secara kandungan kurang lebih kayak gini ya, daun sengonnya. Cuma kalau pohon sengon itu kita biasanya tidak bisa kita cacah, karena itu kan daunnya kecil-kecil. Ketika kita cacah itu malah menjadi rontok semua, lembut semua. Ketika dikasihkan makan itu malah nggak kemakan, jadi malah banyak yang berhamburan dan nggak kemakan, malah dibuang. Akhirnya kalau di kita daun sengon itu tidak kita cacah, jadinya kita pasti nyampahnya kita harus ngambilin dan kemudian kita buang. Itu kalau daun sengon ya. Nah, menurut kita juga itu seratnya itu juga cukup tinggi. Jadi itu bisa jadi salah satu kalau obat mencret juga kalau misalkan ada yang mencret. Jadi kurang lebih itu aja hijauan pakan yang sering ada di Pulau Emas Farm. Jadi kalau 3 besarnya bisa dibilang adalah lirisidi, telo karet, dan kemudian gemilina atau jati putih. Itu hijauan yang selalu ada tiap hari di sini. Nah, itu juga karena memang kebanyakan yang ada di daerah sini itu gitu. Cuma untuk sebagai pelengkap ya itu tadi, kita ada daun pisang, rumput gajah, daun nangka, terus kemudian sengon itu juga kadang ada karena kita masih ada beberapa pohonnya juga. Rumput-rumput liar ini juga kita potong-potong untuk kita kasih makan juga. Yang
jelas kalau di kita rumput itu kita tidak membatasi rumputnya harus A harus B gitu. Tapi yang selalu ada di kita itu, tapi selalu kita mix dengan kita misalnya dapatnya apa sih hari ini yang bisa kita potong-potong atau kita tambah gitu. Kadang rumput-rumput liar apa aja kita babat, tapi yang jelas ketika itu rumput liar atau daun-daun yang selain ini tadi itu sebagai pelengkap. Jadi setidaknya kalau di kita setiap kali mau makan atau nyacah itu tuh kita ada 3 jenis. Kalau misalkan di hari ini ya, misalnya kita ada risidi, telo karet, dan juga daun pisang. Nah, kurang lebih di hari ini itu, dan besok bisa beda lagi, misalkan gemelina, dapatnya gemelina, daun sengon atau apa, nah itu beda lagi. Terus nanti ada rumput gajah, lirisidi, telo karet, terus daun pisang. Nah pokoknya itu kita mix-mix setiap hari, kita ganti-ganti, karena kalau kita nggak ganti-ganti gitu, itu juga makanannya itu juga kadang nggak terlalu doyan si kambing-kambingnya. Kurang lebih kayak gitu secara ngasih makannya kita di Pulau Mas Farm ini. Itu aja untuk berbagi konten di hari ini. Apa aja hijauan yang kita kasihkan sebagai makanan yang ada di Pulau Mas Farm ini. Jadi itu aja untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.